DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini versi monolog ya. Sekarang tanggal 13 bulan Agustus tahun 2022 jam 10.17. Harusnya saya hari ini ngisi kelas untuk Altek ya, untuk Bank Indonesia, wilayah Bangka Belitung. Cuman karena kayaknya ada miskom sehingga pesertanya yang hadir cuman sedikit gitu. Jadi dari panitia, dari Altek, prefer untuk di cancel gitu, diundur lah lebih tepatnya. Jadi berhubung saya udah di depan komputer, sorry minum dulu. Dan hari ini eh dan belum ada jadwal untuk podcast ngobrol bisnis yang harus rilis Senin besok karena sebenarnya Senin kemarin udah libur ya. Eh, dan apa ya, lama-lama jadi beban ya ini ya sebenarnya podcast tadinya jadi mau refleksi, mau jadi refreshing gitu. Karena ada aja yang suka nanyain gitu, kok nggak rilis? Aduh, gimana ya? Ya saya akan berusaha rilis tiap minggu. Cuman memang kalau tidak bisa, ini kan saya nggak dapat duit ya dari podcast ya, dari bukan pekerjaan. Jadinya eh ada sih dapat duit ya kadang-kadang gitu. Cuman kalau yang tidak dapat duit kan bukan berarti nggak semangat gitu. Cuman ya kadang-kadang kan harus kita lagi sibuk gitu. Kita lagi sibuk jadinya nggak sempat ngerilis gitu. Cuman apa namanya, ya nggak apa-apa, ini saya isi dengan podcast monolog dulu ya untuk konten hari Senin besok. Dan mau ngebahas apa sebenarnya ya? Mungkin seminggu terakhir ini saya mengalami beberapa hal yang menarik sih sebenarnya menurut saya ya. Mudah-mudahan menurut teman-teman juga. Yang pertama adalah ini kan kelas Altek tadi ya, seperti saya bilang harusnya hari ini ngisi kelas untuk Bank Indonesia di wilayah Bangka Belitung atau area Bangka Belitung tentang materi keuangan. Sedangkan 2 hari yang lalu, nggak beruntun sih pokoknya, dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini harusnya tuh ada 3 kelas dengan Bank Indonesia wilayah yang berbeda-beda. Kalau nggak salah Kamis itu Solo Raya, Jumat itu atau kebalik ya. Iya, Kamis itu Solo Raya, Jumat itu kemarin adalah BI Kaltim, Kamis BI Solo Raya, Jumat BI Kaltim, dan harusnya sekarang BI Solo ya. Cuman yang sorry, harusnya sekarang BI Bubble Bangka Belitung. Hari Sabtu tuh harusnya BI Bangka Belitung. Dari Solo Raya, Kaltim, dan Bangka Belitung. Ini saya ngisi kelas untuk temanya adalah kalau di bulan ini itu tentang keuangan ya. Dan itu memang eh, eh, apa ya, hal yang basic dan fundamental tapi seringkali banyak dilewatkan oleh para entrepreneur ya, baik itu UMKM ataupun juga pebisnis startup kayak gitu. Jadi Hmm, menarik sih, saya dalam 3 hari atau dalam 2 hari kemarin dari materi awal yang saya bawakan itu berkembang ya, jadinya sambil jalan sambil saya isi-isi juga gitu, saya tambah-tambahin beberapa slide-nya. Menurut saya memang salah satu core-nya yang fundamental dalam bisnis ya bagaimana kita manage keuangan ya gitu, karena kan parameter paling parameter paling apa ya, paling objektif mungkin ya dan menilai dalam suatu bisnis itu atau parameter paling rasional adalah parameter keuangan sih, makanya penting banget. Dan sharing untuk teman-teman UMKM agak menantang sebenarnya ya kalau buat saya gitu, karena apa namanya ya, mungkin lebih diperbanyak contoh gitu ya, pengalaman dari bulan-bulan sebelumnya, dan juga lebih praktikal gitu. Makanya kemarin saya keidean bikin sebuah simulasi gitu ya, sebuah simulasi cerita tentang memulai bisnis yang saya ambil karakternya dari
tokoh lampau apa namanya tuh iklan layanan masyarakat Indonesia gitu. Nggak tahu nih yang usianya seusia saya pada ingat nggak ya? Jadi kalau zaman dulu tuh ada karakter tokoh apa ya iklan layanan masyarakat itu yang namanya Acong, Sitaurus sama Joko ya. Joko, Acong sama Sitaurus. Nah itu jadi saya pakai dan saya bikin kayak simulasi main-main mereka kalau bikin bisnis seperti apa. Acong yang bikin bisnis gitu, terus juga Joko yang ngemodalin, Sitaurus yang ngasih pinjem duit kayak gitu. Jadi ada semacam simulasi dan itu jadi saya rasa sih saya minta feedback ya ke rekan saya. Oh, katanya menarik dan cukup masuk dan enak kemarin gitu dan jadi cukup interaktif ya, terutama yang kelas kedua ya, yang hari Jumat dengan Kaltim bahkan dari orang Bank Indonesia sendiri jadi ikut turun tangan gitu ya, apa ya berpartisipasi juga untuk mengomentari apa yang saya sampaikan dan juga nambah-nambahin gitu. Karena kalau saya kan perspektifnya dari perspektif dari bisnis gitu, sedangkan kalau mereka kan dari perspektif dari bank seperti itu. Jadi dalam 2 hari kemarin menarik dan sebenarnya saya hari ini saya harapnya menarik juga gitu ya. Materinya mudah-mudahan bisa bertambah lagi dan berkembang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi sayangnya dari ada miskomunikasi mungkin ya dari tim Altek dan juga peserta UMKM dari Bangka Belitung jadinya belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana lagi berikutnya. eh Terus semalam itu eh saya nonton ulang karena udah ada di Netflix ya. Saya nggak tahu istri saya belum nonton. Saya nonton ulang War Dogs ya tuh. War Dogs apa penjudulnya? Bentar, coba kita cari. Iya betul, War Dogs ya, film komedi gitu ya. Apa namanya yang main Jonah Hill sama Miles Teller ya. Film komedi, drama komedi lah ibaratnya ya, atau film war komedi kalau ngeliat di Google nih. Ada di Netflix saat ini ya kalau teman-teman mau nonton. Sebenarnya secara spesifik membahas film ini di podcast udah pernah saya lakukan ya, nggak spesifik, tapi waktu itu di podcast monolog juga. Kayaknya episode awal-awal saya tuh ngebahas tentang industri pertahanan ya atau industri war industry atau apa ya defense ya industry defense gitu ngebahas terkait dengan Tony Stark film gitu ya, terus juga ngebahas di situ ngebahas War Dogs, terus juga ngebahas ada filmnya Nicolas Cage itu aduh saya lupa judulnya, pokoknya tentang arms dealer juga ya, jadi War Dogs ini tentang arms dealer gitu dan mengingatkan saya lagi gitu bahwa memang industri peperangan atau industri apa namanya pertahanan lah ya, kalau kita nggak perang jadi industri kan agak apa namanya ya, agak kayak morally morally wrong gitu lah ya sebenarnya. Jadi industri pertahanan itu tadi ada beberapa film ya, filmnya War Dogs dan Nicolas Cage itu saya lupa judulnya apa. Jadi mengingatkan saya lagi gitu bahwa memang ini industri yang menarik, terus juga bagaimana kita bermain dengan government gitu. Bahkan ada salah satu scene atau dialog ya di War Dogs ini yang baru saya tonton semalam itu yang bilang tapi ini terkait industri perangnya ya, yang bilang di dialognya atau narasinya di situ bilang perang itu ya perang lah ya, perang itu adalah bisnis kayak gitu. Kalau ada orang yang bilang perang itu hal yang lain eh, dan apa namanya dan apa gitu saya lupa ya. Pokoknya antara dia terlibat di bisnis tersebut atau dia politisi atau apa, pokoknya kayak gitu lah kurang lebih. Jadi sebenarnya ya kalau dalam konteks kekinian apalagi dengan budget perangnya Amerika dan negara-negara lain itu ya itu adalah bisnis gitu. Tapi menurut saya buat buat kita yang pebisnis, yang bisnisnya bukan di bidang defense tapi mungkin agak berkaitan gitu ya terkait dengan misalnya
government, atau juga misalnya terkait dengan tender dan segala macam, menurut saya film ini sangat baik ya untuk ditonton ya. Bagaimana kita belajar dealing juga gitu dengan government, dengan situs-situs tender gitu. Karena menurut saya akhirnya beberapa waktu yang lalu juga ada kawan yang masih nge-DM saya, bukan masih ya, yang DM saya di Instagram gitu dan bilang, nanyain, Ji, lo masih main proyek-proyekan kayak gitu. Walaupun saya nggak tahu intensinya seperti apa, tapi saya mungkin karena saya sensitif juga kali ya, tapi saya merasakan sentimen gitu. Atau ya sebenarnya nggak cuma itu gitu, tapi banyak juga teman-teman yang kayak, oh lu main di government, government seperti ini seperti itu. Ada sentimen-sentimen khusus lah, banyak yang suka nanya seperti itu gitu. Menurut saya sih, apa ya, dan saya masih melakukan itu ya, apa maksudnya, saya masih ngikut tender atau bahasa orang proyek kayak gitu, jadi kayak konotasinya kan kurang oke kayak gitu. Eh, dan saya merasakan sentimen-sentimen itu dari teman-teman yang suka bertanya, padahal sebenarnya ya ini bisnis aja gitu, bukan bukan dalam artian mungkin menjadi sensitif, dan orang relatif sentimen karena stigma yang nempel aja, kesannya kayak government tuh selalu korup gitu, atau kayak misalnya di industri pertahanan tuh selalu korup kayak gitu, padahal padahal belum tentu seperti itu gitu, dan nggak seperti itu gitu. Saya selama ini menjalankan, ada memang yang orang yang aneh-aneh kayak gitu, tapi ya kita kalau kita strict ya strict aja gitu, jadi nggak usah khawatir terkait dengan itu pun. Seperti juga yang ada di film War Dogs ini ya, saya tuh mainnya tuh remah-remahnya doang lah gitu. Jadi kalau di film War Dogs ini ada istilahnya tuh, mereka tuh ngikut tender yang, jadi misalnya budget defense-nya tuh adalah whole pie gitu ya, istilahnya mereka di film ini gitu. Mereka tuh bukan ngincer whole pie-nya, tapi hanya sekedar crumble-crumble yang ada, apa, remah-remah yang ada di pinggirnya yang mereka incer gitu. Jadi bukan pemain besar pada awalnya ya, kalau di film ini. Kalau spoiler alert, di film ini nanti mereka akan berkembang jadi lebih gede gitu. Nah, saya juga kayak gitu gitu. Makanya beberapa waktu lalu ada salah satu senior saya juga, eh, almarhum ya, baru almarhum habis Lebaran kemarin gitu. Dia sempat bilang, ini lo yang lo lakukan di bisnis lo ini adalah eh, terkait dengan kalau kita ngomongin membantu government ya, dalam konteks yang lebih sempit, mungkin juga jadi branding buat para politisi. Di bisnis yang saya lakukan untuk government itu uh, adalah, menurut dia tuh itu cost-nya rendah gitu. Jadi cost-nya rendah dan impact-nya besar buat masyarakat, dan buat dalam artian kalau politisi, karena beliau ini politisi, senior saya yang sudah almarhum itu, dia bilang cost-nya rendah tapi impact buat society gede, impact buat si politisinya dalam konteks citra itu juga bagus gitu. Jadinya apa namanya, menarik, dan juga tidak kayak tadi, bukan bukan pie besarnya gitu, bukan ngomongin masalah gas, pipa gas, jalur pipa gas gitu kan. Saya bisnisnya cuma di IT kayak gitu, dan itu hal yang relatif remah-remah lah gitu. Ada juga yang IT yang whole pie juga, cuman saya jarang lah menyentuh yang ke situ-situ gitu, yang pinggiran aja gitu, yang apa namanya, yang kelewat sama orang aja gitu. Dan itu pun juga udah lumayan lah kalau menurut saya kayak gitu. Ya jadi patut ditonton menurut saya, rekomendasi mumpung ada di Netflix. Terkait dengan itu, ini juga lucu sih sebenarnya. Jadi War Dogs ini sebenarnya ada pengalihan saya juga ya semalam nonton tuh, karena eh, semalam itu adalah, jadi ada deadline ya, ada deadline beasiswa, dan saya 2 hari atau 3 hari terakhir ini lagi ragu mau apply apa enggak gitu ya. Ada beasiswa Australia gitu yang apa namanya, yang cocok banget buat saya gitu. Terkait dengan G20 dan juga digital transformation, something like that lah kayak gitu, di beasiswa Australia Award kayak gitu. Eh, dan saya ragu untuk apply-nya gitu, karena satu, saya belum terlalu
feeling gitu, apa namanya, belum terlalu ingin. Saya kan kalau yang suka dengerin saya di podcast ini, ketika saya ngobrol sama teman-teman yang S2 S3 gitu yang sudah selesai atau sedang kuliah S2 S3, saya selalu bilang, gue pengen kuliah lagi, tapi masih belum ada tindak tindak lanjutnya gitu ya. Belum ada tindak lanjutnya kayak gitu. Belum jadi action gitu, baru jadi omongan gitu. Nah, tiba-tiba ada ini sebulan terakhir udah di announce di grup, karena saya sebelumnya pernah dapat beasiswa Australia juga, udah sempat di announce di grup-grup tersebut gitu. Ada beasiswa nih G20, terkait dengan digital transformation, ayo yang mau ngikut kayak gitu gitulah. Dan saya last minute baru saya lihat semalam jam 7 baru saya lihat formnya karena deadline-nya tanggal 12 Agustus kemarin gitu. Saya lihat apa namanya penjelasannya, oh ternyata deadline-nya malam ini gitu, tanggal 12. Iya saya tahu tanggal 12, cuman deadline-nya saya pikir biasanya jam 12 gitu. Tapi ternyata deadline-nya adalah jam 8.59 gitu ya, jam 8.59 PM ya. Jadi hampir jam 9 malam lah kurang lebih deadline-nya. Saya ngelihatnya jam 7 masih ada 1 jam, masih ada 2 jam lah, hampir 2 jam gitu, 2 jam kurang dikit. Saya lihat-lihat formnya, kayaknya bisa nih ngisi 2 jam gitu doang. Dan pada akhirnya saya nggak ngisi gitu ya. Pada akhirnya saya berhenti di tengah ketika lagi ngisi gitu. Karena eh, eh, karena saya pede sih untuk terpilih gitu. Ini juga sih istri saya tuh, ah, apply aja dulu belum tentu kepilih. Kalau saya bilang, wah kalau saya apply pasti kepilih gitu. Entah itu karena kepedean atau apa, tapi saya eh apa namanya, nggak tahu ya. Itu nanti kita bahas juga ya masalah PD itu. Cuman terkait beasiswa akhirnya saya berhenti apply. Maksudnya belum belum berhenti apply bukan karena eh, ya PD sih, PD banget gitu bahwa pasti kepilih lah kalau kalau apply karena bidangnya cocok gitu ya. Satu bidangnya cocok. Terus saya lihat kampus-kampusnya juga, ya ini sesuai banget sama pekerjaan yang saya lakukan atau aktivitas yang saya lakukan di bisnis kayak gitu. Jadi kalau apply beasiswa sih pasti keterima kayak gitu. Feeling saya kayak gitu ya. Cuman saya tersentil dengan salah satu pertanyaan, eh, dan saya khawatir saya berdosa gitu ya untuk ketika saya apply dan diterima tapi pengetahuan saya tentang konsep sekolah itu sendiri tidak dalam gitu ya, konsep belajar banyak yang rasanya lebih berhak gitu. Akhirnya saya berhenti gitu, saya berhenti di pertanyaan. Jadi emang udah saya cek semua sampai slide akhir gitu kan. Jadi kalau Australia Award itu dia kayak apa sih namanya, kayak Google Form gitu lah, kayak Google Form. Jadi ada page 1, page 2, page 3 sampai page 8 sampai page 10 gitu. Udah saya lihat-lihat semua. Oke, saya bisa isi nih. Cuman saya berhenti di kayaknya di page 5 apa page 6 gitu, ngisi pertanyaan karena ada atau di awal-awal ya saya juga lupa tapi udah saya lihat sampai akhir, karena ada yang nanya apa ada pilihan kampus. Oke, pilihan kampus sudah saya pilih tuh, ada satu preference. Dan saya milihnya cuma satu doang gitu, saking pede-nya saya itu. Saya milihnya tuh, orang kan bisa nambah preference gitu, preference pilihan kampus satu ada preference kampus dua kayak gitu. Dan saya ini nggak bagus juga ya, tapi cuman nanti akan kita bahas juga. Eh, apa tadi? Nah, ya ada pertanyaan yang membuat saya berhenti itu adalah oke, kampus jurusannya apa? Nah, itu di bawahnya tuh ada pilihan eh tip type of study ya kalau nggak salah, type of study itu ada 3 opsi gitu. Type of study itu yang pertama itu adalah coursework, yang kedua adalah research, yang ketiga adalah combine gitu. eh eh, saya nggak tahu itu apa. Dan saya baru googling semalam gitu. Jadi ternyata kalau S2 itu, kalau di luar negeri mungkin nggak tahu kalau di Indonesia apakah begitu apa enggak gitu. Kalau di luar negeri itu ternyata ada tipe S2 tuh yang mau, jadi setelah saya cari tahu ya, coursework itu adalah jadi kayak S1 gitu. Jadi kayak ada kelas terus juga. Jadi kalau 4 semester itu
S2 kan 4 semester lah kurang lebih gitu, 3 atau 4 semester gitu. Nah, kurang lebih di 3 semester awal, 2 semester awal, 3 semester awal itu ada kelas, mereka harus attend kelas secara reguler kayak gitu. Terus juga atau S3 juga kayak gitu gitu, ada yang kayak gitunya. Tapi kalau research ya full research gitu. Di hari pertama dia kuliah udah mulai langsung research gitu, tidak wajib atau tidak ada SKS untuk kelasnya kayak gitu. Kalau Indonesia ya tidak ada kredit untuk kelas. Ada beberapa kelas yang perlu dia ikuti, tapi itu kaitannya dengan penajaman risetnya, bukan penambahan pengetahuan terkait dengan knowledge atau kampus yang dia pilih kayak gitu. Lalu yang combine, nah itu yang combine yang mungkin mengkombinasikan dua itulah secara harfiah aja saya artikan kayak gitu. Kalau nggak salah nih ya, kalau ada yang lebih tahu dan lebih jago terkait dengan definisi itu, silakan kasih tahu saya. Itu saya baca sekilas-sekilas doang. Di tengah tadi ya, di antara jam 7 sampai jam 9 untuk saya mau apply itu tadi malam kayak gitu. Tapi eh, akhirnya saya berhenti karena pertanyaan itu gitu. Akhirnya saya googling walaupun saya tahu dan saya akhirnya menyesuaikan juga kampus yang saya pilih dia menyediakannya coursework apa research kayak gitu bisa saya pilih. Cuman saya berhenti karena tidak enak gitu. Maksudnya itu aja saya nggak ngerti gitu loh. Apa ya, pengetahuan bahwa sekolah tuh ada yang kayak gitu, ada yang research, ada yang coursework. Saya pikir kuliah ya kuliah aja gitu. Kuliah tuh kayak saya pikir ya pemikiran saya adalah kayak S1 aja gitu ya, kayak coursework pada kayak istilahnya mungkin coursework gitu. Saya pikir ya S1 sekolah, tapi ternyata ada juga yang tipikalnya research kayak gitu. Tapi itu sama pertanyaan yang di bagian akhir itu ada alasan, nggak ada pertanyaan, jelaskan kenapa kamu memilih institusi ini atau ngambil bidang studi ini gitu. Eh, dan dia deskripsi deskripsi dari pertanyaan tersebut adalah ya jelasan juga apa yang sudah kamu research terkait dengan kampus ini, apakah jurusan ini terbaik di mana, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, saya ngerasa saya bisa aja ngarang gitu ya terkait dengan hal tersebut gitu, tapi eh eh, tadi ya balik lagi saya jadi takut ngerasa berdosa karena saya tidak begitu research terkait dengan kampus. Saya cuma search, jadi dari research saya cuma searchnya doang gitu. Jadi mereka udah ada platform gitu, di mana kita mau nyari jurusan kampus atau apa namanya bidang studi atau prodi apa yang mau kita ambil gitu. Di Australia itu enak lah kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, misalnya saya mau nyarinya terkait dengan digital business kayak gitu. Nah itu keluar listnya. Nah udah langsung saya tulis list itu doang aja gitu. Dan saya cuma ngambil satu opsi itu gitu. Makanya ketika ditanya alasan untuk ininya bisa aja saya ngarang, tapi saya ngerasa kurang apa ya, kurang bisa mempertanggungjawabkan gitu. Takut dosa tadi, dosa dalam artian takutnya ada orang yang benar-benar sudah niat research, sudah niat mau kuliah dan mengejar beasiswa ini, eh, apa namanya, riset dengan kampusnya baik dan segala macam gitu. Dan tidak terpilih karena kepedean saya ya ini, karena saya pede, dan kalau saya terpilih takutnya mengeliminasi orang tersebut gitu, padahal saya sendiri kampusnya tidak riset sama sekali, bahkan kuliah S2-nya itu saya nggak nggak tahu itu tadi ya istilah coursework yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi saya khawatir persiapan saya tidak baik gitu, dan malah kayak cuman iseng-iseng aja gitu dan belum bulat juga niatannya, dan too many things happen in Indonesia, masih banyak yang harus dikerjakan juga. Jadi saya berhenti di tengah dan saya beralih nonton War Dogs ya. Jadi apa ya, hikmahnya ya jadi eh, eh, ya saya jadi nggak ngambil gitu, dan jadi saya bisa cerita tentang War Dogs tadi itu kan. Walaupun kalaupun ngambil belum tentu kepilih juga gitu, tapi eh, kalau balik lagi ya, kalau tadi ditanya dan saya cerita ke istri saya, kalau ngambil pasti saya mindsetnya selalu mindset kepilih gitu sih dalam dalam apapun.
kepedean sih sebenarnya gitu. Tapi ini menarik juga karena tadi pagi tuh saya baru ngelihat di apa namanya di Instagram gitu ya. Saya ngelihatnya cuma cuplikan gambar doang gitu. Cuman tadi saya search lagi di HP belum apa nggak ketemu gitu ya. Eh, Nanti saya cari lagi kalau ketemu gambarnya. Saya nggak baca deskripsinya, cuman saya nggak baca captionnya, tapi saya ngelihat gambarnya doang. Jadi dia ngebandingin ada dua gambar, satu gambar confidence ya tulisannya, gambarnya tuh semacam kayak riak air aja gitu, kayak dua buletan dan ada lingkaran circle birunya gitu. Nanti kalau ada saya cantumin di cover podcast ini kalau ketemu. Dan yang counternya atau lawannya adalah apa namanya ego ya, jadi antara confidence dan ego kayak gitu, antara percaya diri dan ego ego bahasa Indonesia apa ya, ya ego kayaknya bahasa Indonesia juga ya. Eh, nah gambarnya itu coba bentar, ego ya, ego Indonesia ego juga ya. Eh, apa tadi ya? Nah, gambarnya itu adalah kalau yang confidence itu gambarnya tadi ya, kayak ada kayak ada titik air jatuh lalu ada dua lingkaran dan berkilau gitu aja. Sedangkan kalau kalau apa namanya? Kalau ego itu ada dua lingkaran gitu dan lingkarannya tuh apa namanya? Ada noise-nya lah, ada di gambaran yang digambar oleh si kreator dari gambar tersebut. Nanti biar jelas mungkin saya cari dulu biar gambar saya taruh di poster ya. Tapi secara singkat saya jadi bisa menangkap gitu maksud dari si pembuat konten atau pembuat grafis tersebut gitu, bahwa ya ego itu justru datang dengan ketenangan gitu ya, kalem gitu ya, calm. Sedangkan sorry, PD itu atau confidence itu datang dengan ketenangan, calm gitu. Sedangkan kalau ego itu datang dengan berisik gitu ya. Jadi ramai gitu, apa namanya, full of himself kayak gitu. Nah, saya jadi refleksi kira-kira, gue nih sebenarnya pede apa ego kayak gitu. Tapi terlepas dari itu gitu. Tapi menurut saya memang agak apa ya? eh, Menurut saya sih nggak tahu ini pembenaran atau enggak ya. PD itu ya sesuai dengan definisinya ya. Kalau di Indonesia kan PD itu percaya diri gitu. Jadinya PD itu adalah datang dari dalam gitu, keyakinan terhadap diri sendiri gitu. Misalnya mau bawa kendaraan, yakin bisa bawa kendaraan itu terhadap diri sendiri gitu. Sedangkan kalau menurut saya ego itu kenapa tadi kalau disimulasikan di gambarnya tersebut ya, kalau kalau menurut penangkapan saya adalah karena kalau ego itu bukan datang dari dalam diri tapi mencari pengakuan gitu. Jadi makanya berisik gitu. Makanya dia apa namanya rame gitu. Dia orang yang egosentrik itu menuntut pengakuan gitu, butuh pengakuan, butuh validasi dari orang lain gitu. Sedangkan ya kalau ego ya diem-diem aja gitu. Dan lagi-lagi masalah kepedean ini juga menarik ya karena tapi bukan di minggu ini sih, kayaknya di sekarang tanggal pokoknya kalau nggak salah di bulan Juli 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 apa namanya Juli akhir lah, di bulan Juli akhir itu di tanggal-tanggal akhir bulan Juli tuh saya iseng ikut yang apa MBTI itu tes ya, MBTI personality test yang apa Myers-Briggs itu yang 16 karakter 16 karakter apa sih namanya tuh ya 16 personality types ya, personality types. Dan eh, dan eh, yang saya peroleh ini saya pernah juga dulu ikut ketika lagi baru lulus kuliah ya, atau ketika baru mulai awal-awal bisnis gitu. Dulu tuh saya MBTI-nya itu adalah ENTP ya. ENTP gitu. Extrovert ya. ENTP itu kan E-nya extrovert ya. Bentar coba sambil kita cari ya. Hmm, sebentar, ini ada orang. Hmm. Oh, enggak. Sorry. Kirain ada tamu. eh Ya, dulu tuh saya personality type-nya tuh ENTP ya. Tapi kemarin baru tes lagi, ternyata personality type saya tuh berubah jadi eh
Apa ya kemarin, Pak? Mana sih? Berubah jadi INTJ. Jadi dan itu dua ekstrim yang itu ada dua yang ekstrim ya. Maksudnya dari sebelumnya gitu ekstrovert ya atau nggak tahu sih kepanjangannya apa ya C-nya itu tapi jadi I gitu jadi introvert ya atau introversion ya. Nah, ternyata I-nya itu introversion, kalau E itu extroversion. Berarti ini dua kutub yang berseberangan antara extrovert dan introvert. Lalu juga dari ENTP eh, eh, jadi apa lupa lagi ya kebanyakan istilah nih. Jadi INTJ ya, NT-nya masih gitu ya. N-nya itu adalah intuition, T-nya itu adalah thinking. Jadi saya masih tetap di kuat di intuition dan thinking kalau berdasarkan personality type itu. Tapi E-nya berubah jadi I, terus P-nya perceiving berubah jadi judging gitu. Dan ini dua kutub yang berbeda juga ya. Extrovert jadi introvert, terus perceiving jadi judging gitu. Kalau apa namanya? Kalau dulu saya ENTP, sekarang jadi INTJ kayak gitu. Jadi agak cukup apa namanya? Ada dua hal yang berubah secara ekstrim gitu dari introvert ke extrovert dan juga dari perceiving ke judging gitu. Dan saya memahami ini nggak masalah sih sebenarnya karena pindah-pindah pun bahkan kalau teman-teman baca yang mungkin yang muda-muda belum terlalu engah ya, tapi ketika ngikut MTBI ini nggak ini adalah bukan posisi yang fix gitu, itu akan selalu dinamis berubah bahkan kalau dibaca dengan detail kalau kita mau kita bisa ngikut lagi setiap 5 bulan sekali karena mungkin itu bisa berubah-berubah gitu. Cuman penjelasan yang paling masuk akal yang saya dapat adalah dulu ketika ada kawan saya namanya Rohman ya, ketika sama-sama dulu di Jerman tahun 2011 itu kita pernah nih tes-tesan kayak gini nih di kelas gitu ya. Jadi memang ada kita lagi workshop gitu di kelasnya ada dari pematerinya bawain materi tentang ini dan jelasin gitu personality types dan si Rohman nanya kalau orang berubah-berubah memungkinkan nggak INTP-nya gitu. Nah si dosennya ini atau si pematerinya ini jelasin ya itu sangat mungkin berubah gitu. Eh, karena karena itu tergantung dari posisi atau tergantung dari state of mind atau state of personality juga ya yang dia alami pada saat itu gitu. Yang belakangan ini dia lakukan itu mempengaruhi personality-nya. Tapi jadi ibaratnya analoginya bagus banget ya dia bilang nih 16 personality type ini ibaratnya adalah kamar-kamar gitu. Ibaratnya adalah kamar-kamar dalam rumah kita gitu. Jadinya eh, kalau kita ngerasa lagi butuh untuk nerima tamu kan kita ke kamar tamu gitu. Kita ke ruang tamu gitu. Kalau kita lagi mau istirahat ya kita ke kamar tidur gitu. Kalau kita mau ke WC itu ke kamar mandi gitu. Dan setiap ruangan ini berbeda gitu kebutuhannya berbeda apa namanya peruntukannya kayak gitu dan personality type juga kayak gitu makanya kita bisa bergeser tadinya dari INT apa tadi saya INTP jadi ENTJ kayak gitu atau mungkin nanti dalam prosesnya juga bisa berubah-berubah lagi gitu sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan posisi yang lagi dia inginkan atau lagi dia dalami pada momen tersebut seperti itu. Tapi kata si siapa pematerinya itu dia bilang memang ada yang tapi memang ada ruangan di mana kita paling nyaman gitu. Misalnya ruang keluarga, gitu adalah kita paling nyaman di ruang keluarga atau di ruang tidur ya, kamar tidur kita itu paling nyaman di ruang tidur atau di kamar tidur. Jadinya itu adalah apa namanya? Itu adalah personality type yang paling nyaman buat kita sebenarnya posisi kita di mana. Tapi ketika kita beraktivitas, kita berorganisasi, kita bekerja, bersosialisasi itu bisa bergeser. Kita tergantung pindah di kamar atau di ruang yang mana. Dan ya itu juga yang jadinya saya pegang gitu ketika dalam perjalanan ketika misalnya ternyata sebenarnya adalah saya seorang introvert gitu ya tapi ketika dituntut untuk jadi ekstrovert dalam periode waktu tertentu ya bisa-bisa aja gitu. Atau tadinya saya adalah seorang yang perceiving gitu, ketika sekarang lebih banyak yang sifatnya judging gitu ya, bisa-bisa aja kayak gitu sesuai dengan
activity atau apa ya namanya, tanggung jawab yang saat ini lagi dijalankan kayak gitu. Jadi nggak ini juga gitu, nggak ngaruh juga gitu. Nah, apa itu tadi gara-gara ngebahas PD ya. Jadi PD itu poinnya adalah bukan terkait dengan, biasanya kan orang yang dikesankan PD adalah orang yang ekstrovert kayak gitu, yang kelihatannya kayak apa ya, ya ekstrovert gitu, tapi enggak juga gitu. Karena saya sebenarnya tingkat kepedeannya saya rasa saya cukup tinggi, tapi kalau dilihat kenyamanan dan melihat aktivitas saya belakangan dan juga uh, ngelihat circle pertemanan yang kecil gitu, kayaknya sih saya seseorang yang introvert kayak gitu, dan berdasarkan tes tes ini gitu ya paling tidak gitu jadinya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh gitu, cuman cuman menurut saya uh, batasannya antara ya tadi ya, introvert itu introvert, tapi PD itu sih lebih ke percaya diri gitu, percaya diri sendiri. Sedangkan kalau ego itu balik lagi ke tema yang tadi ya, ego itu tadi berisik lah menurut saya, pengen pengen pembuktian, pengen pengakuan gitu. Dan efeknya jauh lebih gede ketika itu ada di teamwork ya, atau ada di perusahaan kita gitu, atau ada di bisnis yang kita jalankan gitu. Makanya seorang pemimpin menurut saya tuh nggak bagus kalau egois gitu, atau seorang, bahkan nggak mesti pemimpin ya, bagian dari tim itu nggak bagus kalau egois gitu, karena ego itu menyebabkan menurut saya dampaknya ya, karena dia ingin butuh pengakuan, dia cari validasi gitu, menyebabkan menganggap, efeknya yang menurut saya menganggap orang lain jadi tidak bisa sebaik dia kayak gitu. Padahal dalam tim, dalam bekerja dalam tim, kita harus mengapresiasi orang yang jauh lebih bagus dari kita justru gitu loh. Kita harus bisa apa ya, menerima dan mengakomodir orang yang lebih bagus dari kita. Jadi kesannya nanti kalau orang yang egois ini, yang egosentrik saya, yang egosentrik ini ya nggak ada yang sebaik dia dalam mengerjakan sesuatu gitu. Terus juga nggak menerima pendapat yang lebih bagus gitu, dan bahkan efeknya tidak menerima solusi baru gitu nanti ujung-ujungnya gitu. Makanya itu menurut saya ego itu sangat harus ditekan dan tidak bagus untuk di bisnis gitu ya. As a personal, lo juga sangat gak bagus buat karir lo kalau lo punya sifat egosentrik dalam diri lo kayak gitu. Percaya diri itu bagus gitu, tapi kalau ego tuh berisik lah, ditinggalin aja kayak gitu. Dan ini juga ya, masih di minggu ini juga ya. Minggu lalu saya itu baru nonton konsernya Ahmad Dhani, konsernya Dewa ya, di mana ada Ahmad Dhani, salah satu personilnya, pendiri dan personilnya juga. Dan kalau di kalangan apa orang-orang ya, dari orang-orang kan orang selalu bilang tuh Dhani tuh egosentris gitu ya. Eh, Ahmad Dhani tuh egosentris gitu, belagu bahkan jatuhnya gitu ya. Karena saking egosentrisnya gitu. Tapi kalau menurut saya dia tuh pede sih, bukan ego ya. Karena entah ini saya karena saya nggak kenal juga ya, saya kan melihat dia sebagai seorang yang duduk di bawah panggung dan melihat yang dia di atas panggung ya, seorang yang bukan teman lah, tapi seorang yang saya kagumi lah kayak gitu ya, ngelihat Dewa itu bukan sebagai, dan saya nggak mungkin akan menjadikan mereka sebagai teman kayak gitu, tapi sebagai idola aja kayak gitu. Saya ngelihat ya dia bukan ego gitu, walaupun banyak orang yang berkomentar seperti itu ya, orang dari luar gitu. Kalau teman-temannya nggak tahu sih, kalau nonton ini interview sih ya, ya memang orangnya begitu aja gitu. Menurut saya sih karena pede gitu, bukan bukan ego gitu. Jadi ketika dia bilang, misalnya di beberapa interview yang apa ya, yang diinikan dia ego gitu, dia egocentris, full of himself lah kayak gitu, kayak misalnya di interview di mana gitu dia bilang, ini saya musisi paling lengkap gitu, saya pencipta lagu, pencipta pengarang lirik, produser juga gitu, punya manajemen apa segala macam gitu. Ini yang ini gitu. Nah menurut saya karena dia believe in himself aja gitu, karena dia percaya diri aja gitu. Atau ketika dia bilang
ini nih, ini lagu yang paling bagus yang pernah saya di Dewa bikin nih yang ini nih gitu. Ada lagunya tahun di akhir-akhir Dewa album Dewa lah, itu lagu paling bagus nih, tapi market nggak suka gitu. Jadi menurut saya bukan karena ego, tapi karena dia believe in himself kayak gitu. Dia percaya dirinya tinggi kayak gitu, sangat-sangat tinggi. Dan memang itu bahayanya ya, percaya diri yang sangat tinggi menyebabkan orang menilainya jadi egosentris gitu. Padahal beda gitu, beda ketika itu dalam tim gitu. Beda yang terjadi gitu. Ketika itu di dalam tim, tadi yang seperti saya bilang, efeknya adalah nggak ada yang bisa menjalankan sebaik dia kayak gitu. Orang lain tidak diterima idenya gitu. Terus juga menyebabkan hilangnya solusi-solusi baru gitu. Tapi kalau kalau kita lihat spesifik ke Dani ya, karena sebagai contoh, eh, lagu-lagunya Andra, lagu-lagunya Erwin bahkan kan selalu dipuji juga sama dia gitu, dan juga di apa namanya, dibawakan sebagai anthem yang bahkan selalu ya, hampir selalu di konser Dewa kan, Restu Bumi itu kan lagunya Erwin gitu, dan selalu dijadikan anthem atau opening song kayak gitu ya, opening konsernya pasti selalu Erwin gitu. Jadi menurut saya sih beda aja persepsi orang. Ya mungkin saya juga dibutakan karena tadi ya, mungkin ngefans gitu jatuhnya, tapi ya begitulah. Menurut saya antara ego dan pede gitu. Di hari yang sama saya juga nonton konsernya Panji, tapi udah pernah saya bahas di video di YouTube saya ya nanti. Di hari yang sama saya nonton Panji, saya nonton Panji Pragiwaksono ya, saya nonton Dewa 19. Lihat aja di videonya atau reviewnya di YouTube saya, di YouTube saya nanti dilihat aja kayak gitu. Sebelum video ini berarti. Gitu aja mungkin podcast ngobrol bisnis ngalur ngidul versi monolog pada hari ini. Sampai ketemu, mudah-mudahan minggu depan udah ada bintang tamunya, udah ada narasumbernya. Ada sih yang beberapa yang email minta apa namanya di panggung minta di interview kayak gitu, cuman saya belum lihat-lihat lagi gitu. Sama belakangan kayaknya kalau belum kenal-kenal banget bayar lah ya gitu. Kalau udah kenal boleh lah gitu. Cuman kalau nggak bayar, nggak lah, bercanda, bercanda, bercanda. Ya, ntar saya lihat-lihat dulu yang udah email. Ada dua sih kalau nggak salah. Saya lihat-lihat dulu orangnya seperti apa. Gitu aja, sampai ketemu lagi. Udah tadi ya, sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Semoga ngalor ngidul ada manfaatnya. Bye.